Pemirsa, sebuah cahaya melesat di langit malam Masjid Nabawi Madinah dan menjadi perhatian warga. Kemunculan cahaya disertai dentuman keras diduga rudal. Kemunculan cahaya dekat Masjid Nabawi membuat jemaah masjid yang akan sholat subuh terkejut. Para jemaah merekam momen dengan kamera ponsel mereka. Meski belum ada keterangan resmi, spekulasi bermunculan. Sejumlah warganet diduga rudal diluncurkan dari Yaman dengan target Israel, namun melintas di wilayah Arab Saudi. Otoritas Haramain mengaku juga melihat cahaya dan dentuman yang terjadi di dekat Masjid Nabawi. Menuai perdebatan, otoritas Haramain lewat media sosialnya mengimbau masyarakat berhenti berspekulasi dan menunggu keterangan resmi. Pemirsa, seorang anak berusia 9 tahun di Ponorogo, Jawa Timur membelikan ayahnya sepeda motor dari hasil menabung sejak taman kanak-kanak. Dengan membawa 2 karung berisi uang koin, mereka pergi ke toko untuk membeli sepeda motor impian. Dengan membawa 4 karung berisi uang koin, Sunarta, warga desa Sendang, Ponorogo, Jawa Timur ini mendatangi dealer atau toko sepeda motor. Ia yang datang bersama keluarganya hendak membeli sepeda motor impian. Uang senilai 20 juta rupiah dalam bentuk koin ini merupakan hasil tabungan anaknya yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Anak Sunarta, Nafa Raulista, menyisihkan uang sakunya setiap hari yang ia kumpulkan sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Nafa mengaku senang bisa membelikan ayahnya sepeda motor. Dari kelas TK. Dari TK sampai? Kelas 3. Sekarang kelas 3. Itu setiap hari menyisihkan uang berapa? Kadang-kadang 3.000, kadang 5.000. Ceritanya waktu TK selama 2 tahun itu saya kasih sangu 2.000, yang 500 dibelikan jajan, yang 1.500 itu sisanya ditukar dengan koin langsung nyampe rumah ditabung. Nah setelah itu baru masuk SD saya kasih sangu setiap harinya 5.000, yang ditabung 3.000, yang 2.000 belikan jajan, dan lain dari itu mungkin pada waktu lebaran selama 3 tahun itu uang pesangon waktu lebaran dari tetangga, dari sanak saudara itu ditabung sendiri. Motor ini akan digunakan Sunarta dan keluarganya untuk mobilisasi sehari-hari, seperti bekerja, pergi ke pasar, dan mengantar ke sekolah. Namun Sunarta menegaskan anaknya dilarang mengemudikan motor sebelum cukup umur dan mempunyai SIM. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Penetapan ini menjadi bentuk apresiasi dan tonggak pengakuan genre komedi yang menghibur sekaligus juga memberikan kritik terhadap kondisi bangsa. PASKI atau Persatuan Artis Komedi Indonesia kembali menggelar ajang Anugerah Komedi Indonesia ke-5 di Studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain menjadi ajang penganugerahan dan apresiasi kepada komedian terpilih dan terfavorit, acara yang juga dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ini membawa kabar baik bagi para komedian. Fadlizon menyerahkan surat keputusan Menteri tentang menetapkan tanggal 27 September menjadi Hari Komedi Nasional. Untuk menyerahkan SK penetapan Hari Komedi Indonesia yang bertepatan dengan hari lahirnya seorang tokoh komedi Indonesia yang luar biasa, yang multitalenta, seorang maestro, Bing Slamet, yaitu pada tanggal 27 September. Dan ini merupakan aspirasi sejak lama dari teman-teman seniman komedi, dari PASKI dan juga organisasi lain yang saya kira secara aklamasi mengusulkan agar tanggal 27 September itu menjadi Hari Komedi Indonesia.
Penetapan Hari Komedi Nasional ini diharapkan menjadi momentum bagi para seniman komedi untuk terus berkarya, sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Iriansyah Wahyudi, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, saat jam masuk kantor, pegawai Dinas Tenaga Kerja di Pelalawan Riau dikejutkan dengan temuan seorang pria yang tertidur di dalam sebuah ruangan. Ternyata pria tak dikenal tersebut adalah seorang maling yang kelelahan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Maling nih. Ketiduran. Pegawai perkantoran Bakti Praja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dikejutkan dengan temuan sosok pria tak dikenal tertidur pulas di dalam ruang bendahara kemarin pagi. Pegawai bersama aparat yang ada di lokasi berusaha membangunkan. Dan benar saja, ternyata pria tersebut adalah seorang maling. Dalam pengakuannya, pelaku sengaja masuk melalui plafon samping dan mengambil sejumlah barang berharga. Namun karena terlalu mengantuk, pelaku memutuskan untuk tidur. Kepolisian yang tiba di lokasi pun langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci. Selain barang curian yang telah pelaku kumpulkan, ditemukan juga tas pelaku yang berisikan berbagai macam kunci yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Pagi tadi, menjelang masuk jam kantor, salah satu anggota saya masuk ke ruangan, di ruang bendahara. Ditemukan, pertama ditemukan itu ada rokok, tas gitu. Jadi curiga, pas dilihat di gudang ada ditemukan orang yang tidak dikenal itu lagi tertidur. Ada perkirakan mungkin pencuri yang tertidur tidak, karena kami tak kenal orangnya. Nah, karena orang tidak kenal, ruangan kita kunci, lalu kami menghubungi Satpol PP dan Polres. Karena pihak kantor tidak merasa dirugikan, pelaku hanya dikenakan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berdamai dengan Dinas Tenaga Kerja. Pelaku pun diizinkan pulang. Pihak Dinas Dinaker, kemudian pihak Disnaker membawa tersangka ini ke Polsek Pangkalan Kerinci, namun karena barang belum sempat diambil, pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek tersebut dan melakukan secara berdamai. Nah, kita pihak kepolisian bang tidak melanjuti kasus ini? Tidak melanjuti kasus karena kedua belah pihak telah berkata berdamai dan pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek. Sebelumnya, kasus pencurian di perkantoran Bakti Praja sudah sering terjadi. Namun hingga kini, pelakunya tidak pernah tertangkap. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan.